Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifandi Ade Fernandes. Saya dari kelas 6E dengan NPM 233510441. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas membaca e-books dari pemrograman mobile yang di chapter 11. Nah, di sini saya akan menyelesaikan chapter 11 yang dimana judulnya itu Device Hard Wars ataupun Unlocking Superpowers. Jadi di bagian pertama itu ada The Expo SDK Filosofi atau The Swiss Army Knife. Jadi jika React Native adalah kerangka tubuh aplikasi, maka Expo SDK adalah subuk peralatan canggih utility belt ala Batman yang memberikan aplikasi tersebut peralatan canggih. eh, Tanpa SDK ini, aplikasi React Native hanyalah sebuah tampilan web yang terjebak dalam ponsel. Ia bisa menampilkan teks dan gambar, tetapi buta terhadap dunia sekitar. Expo SDK hadir untuk membuka indera, juga ponsel tersebut memungkinkan kode JavaScript kita untuk berbicara dengan kamera, giroskop, GPS, hingga sistem biometrik sidik jari. Filosofi utamanya adalah Unimodules, yaitu pendekatan modular di mana setiap fitur perangkat keras dibungkus menjadi paket terpisah yang independen. Kamu tidak perlu menginstal seluruh perpustaka Rakasa. Jika hanya ingin menggunakan fitur getar, cukup install Expo HPTeach dan sisa fitur lain tidak ada membebani ukuran aplikasimu. Kecanggihan dari Expo SDK terletak pada abstraksinya yang luar biasa terhadap kode natifnya yang rumit. Di masa lalu, jika kamu ingin mengakses kamera dan kamu harus membuka Android Studio, mengedit file Android Manifest XML, menulis kode Java atau Kotlin. Lalu pindahan ke Xcode, mengedit info please dan menuliskan kode Swift atau Objective-C. Proses ini sangat rentan error dan membutuhkan keahlian di 3 bahasa pemrograman sekaligus. Dengan Expo SDK, semua kerumitan itu menyembunyikan semua kerumitan itu disembunyikan di balik API JavaScript yang bersih dan konsisten. Kamu cukup memanggil fungsi seperti kamera tag picture, async, dan Expo akan menerjemahkannya menjadi perintah natif yang sesuai untuk Android dan iOS secara otomatis. Ini adalah bentuk demokratisasi pengembangan aplikasi, di mana developer web bisa mengakses kekuatan hardware tanpa harus belajar bahasa sistem operasi yang rendah. Konsep ini semakin diperkuat dengan fitur modern Expo yang disebut Continuous Native Generation atau CNG. Dalam alur kerja ini, kita tidak lagi menyimpan folder Android dan iOS. Di dalam proyek ini, kita secara permanen. Sebaliknya, setiap kali kita melakukan build atau instalasi paket natif, baru Expo akan membuat ulang folder-folder natif tersebut dari nol, berdasarkan konfigurasi di app.json dan package.json. Ini menjamin bahwa proyek kita selalu bersih, mudah diperbarui, dan bebas dari konflik konfigurasi natif yang sering membuat pusing kepala. Kita hanya fokus pada logika bisnis di JavaScript dan membiarkan mesin Expo mengurus kabel-kabel di belakang layar yang menghubungkan kode kita ke perangkat keras. Pentingnya untuk memahami bahwa Expo SDK bukan sekadar kumpulan fungsi, tetapi sebuah ekosistem yang terstandarisasi. Setiap modul dijamin kompatibel satu sama lain dan diperbarui secara berkala mengikuti versi terbaru dari React Native. Ini menghindari kita dari neraka di dependence atau dependence hell, di mana library kamera versi A bentrok dengan library versi lokal B. Tim Expo melakukan kurasi dan pengujian ketat untuk memastikan semua alat di dalam sabuk Batman ini berfungsi harmonis. Keamanan dan stabilitas jangka panjang menjadi prioritas utama sehingga kamu bisa yakin aplikasimu tidak akan tiba-tiba rusak saat OS Android atau iOS merilis pembaruan baru. Yang kedua itu permission flower atau the polite bouncer.
Mengakses perangkat keras pengguna-pengguna utama yang bersifat pribadi seperti kamera, mikrofon, dan juga lokasi bukanlah hak, melainkan privasi yang dilindungi undang-undang. Sistem operasi modern seperti iOS dan Android bertindak sebagai penjaga kelab malam atau bouncer yang sangat ketat. Mereka tidak akan membiarkan aplikasi menyentuh sensor apapun tanpa izin eksplisit dari pemilik HP. Oleh karena itu, sebelum kita mengambil foto, kita harus melewati ritual procession flow atau atur alur permintaan izin. Jika kita mencoba mengakses kamera tanpa izin, aplikasi tidak akan hanya gagal, tapi juga bisa langsung crash ataupun ditutup paksa oleh sistem sebagai tindakan pengamanan. Ketiga ketiga adalah menangani jawaban pengguna jika mereka menekan tolak atau deny. Kita harus bersiap dengan rencana, cadangan, dan tidak boleh memaksa lagi secara agresif. Aspek UX atau user expression dalam meminta izin sangatlah krusial dan sering diabaikan oleh pemula. Jangan pernah meminta izin dipetik di detik pertama aplikasi dibuka ataupun permission bombing. Bayangkan kamu harus menginstal aplikasi resep masakan dan juga tiba-tiba di aplikasi itu meminta akses ke kontak, lokasi, dan kamera sekaligus kamu secara kontekstual atau just in time. Mintalah izin kamera hanya saat pengguna mereka menekan tombol upload ataupun foto resep. Pada titik itu, pengguna mengerti mengapa aplikasi butuh akses kamera sehingga kemungkinan mereka menekan izinkan atau jauh lebih besar. Terkadang pengguna menolak izin secara permanen ataupun memilih "Don't Ask Again" yang membuat fungsi request permission asinkronis tidak akan muncul dialog lagi di masa depan. Dalam situasi jalan buntu ini, aplikasi tidak boleh menyerah begitu saja atau menampilkan layar kosong. Kita harus mendeteksi status denied ini dan menampilkan pesan edukatif di UI kita. Misalnya fitur kamera bos. Tolong aktifkan manual yang di pengaturan ya. Expo menyediakan ini fungsi locking open setting yang biasanya bawa pengguna langsung ke halaman pengaturan aplikasi di aplikasi di HP mereka. Ini adalah cara yang sopan untuk memberitahu pengguna bahwa bola kini di tangan mereka. Kita juga harus memperhatikan perbedaan perilaku antara iOS dan Android. Apple sangat ketat soal transparasi data. Di file app.json, kita wajib menyertakan string deskripsi atau seperti NSC kamera use description yang menjelaskan alasan penggunaan kamera. Jika string ini kosong, Apple akan menolak aplikasimu, lalu masuk ke App Store. Android sedikit lebih lunak di awal, tetapi semakin ketat di versi terbaru Android 11, terutama soal izin lokasi di latar belakang. Menggunakan Expo memudahkan hal ini karena cukup mengatur konfigurasi di app.json, dan Expo akan menyuntikkan deskripsi secara tersebut di file sistem natif saat proses build. Simpulannya, kode ini tuh untuk menangani izin seringkali lebih panjang daripada kode fitur itu sendiri, dan itu wajar. Jadi kita itu harus membangun logika defensi yang kuat untuk menangani segala kemungkinan. Izin diterima, ditolak, ataupun ditolak secara permanen, perlakuan privasi pengguna dan rasa hormat tertinggi. Izin akses adalah bentuk kepercayaan atau trust. Sekali kamu melanggarnya dan mengambil kata-kata diam, kepercayaan itu akan hilang selamanya. Jadi, jadilah tamu yang sopan di dalam ponsel pengguna, selalu ketuk pintu sebelum masuk ke ruang pribadi mereka. Untuk yang ketiga itu ada kamera dan library atau the visual cortex. Jadi salah satu fitur paling dominan dalam aplikasi mobile adalah kemampuan visual, baik itu mengambil foto baru atau memilih foto dari galeri. Expo menyediakan 2 pustaka untuk tugas ini, Expo Kamera untuk mengontrol kamera aktif dan Expo Image Picture untuk mengambil media yang sudah ada. Expo Image Picture adalah solusi yang paling sering digunakan karena implementasinya sederhana dan mencakup 80% kasus penggunaan. Saat dipanggil, modul ini membuka antarmuka galeri bawaan sistem operasi yang familiar bagi pengguna, sehingga kita tidak perlu repot membuat UI galeri sendiri yang rumit.
Jika aplikasimu membutuhkan fitur yang lebih canggih seperti memindai QR ataupun mengambil foto dengan filter real time, maka Expo Kamera adalah senjatanya. Pusaka ini merender tampilan kamera langsung di dalam komponen React, yang berarti kamu bisa menumpuk tombol teks ataupun stiker di atas tampilan kamera tersebut. Ini memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Namun, Expo Kamera membutuhkan manajemen siklus hidup yang hati-hati. Kamu harus memastikan kamera dimatikan saat pengguna meninggalkan layar, atau baterai HP akan terkuras habis dalam hitungan menit karena sensor kamera terus aktif bekerja. Pengunggahan ke server atau upload, metode terbaik adalah menggunakan format data standar web, di mana kita melampirkan file berdasarkan URI, seolah-olah itu adalah formulir HTML biasa. Expo menangani konversi di balik layar sehingga server menerima file gambar binar yang valid. Hindari manipulasi pixel gambar secara manual di JavaScript jika tidak terpaksa, karena itu sangat lambat. Fitur yang sering dibutuhkan adalah kemampuan menyimpan foto ke galeri umumnya pengguna menggunakan Expo Media Library secara default. Foto yang diambil aplikasi kita akan tersimpan di folder private aplikasi yang akan hilang jika aplikasinya dihapus. Jika pengguna ini menyimpan foto hasil editan mereka agar muncul di aplikasi foto atau galeri bawaan, kita perlu meminta izin tambahan Winter External Storage atau di Android dan memindahkan file tersebut secara explicit. Mengintegrasikan kamera dan galeri mengubah aplikasimu dan sekedar menampilkan informasi menjadi alat kreasi konten pengguna Gen Z sangat visual, mereka lebih suka mengirim foto daripada mengetik teks panjang. Dengan menguasai kedua pustaka ini, kamu membuka pintu untuk fitur-fitur menarik seperti verifikasi identitas, pelaporan masalah visual, atau sekedar membagi momen sosial. Ingatlah, selalu menangani kasus di mana-mana pengguna membatalkan pengambilan foto agar aplikasi tidak bengong menggunakan data yang pernah datang. Yang keempat, itu adalah location service the global positioning system, yaitu mengetahui di mana pengguna berada seringkali sama pentingnya dengan mengetahui siapa mereka, terutama untuk aplikasi layanan pesan antar, peta, ataupun pencarian jodoh. Expo Location adalah gerbang kita menuju sensor GPS di perangkat. Modul ini sangat powerful karena bisa menentukan lokasi pengguna dan dengan akurasi hingga berapa meter menggunakan kombinasi sinyal satelit, Wi-Fi, dan juga menara seluler. Mengambil data lokasi adalah operasi yang berat, baterai, dan asinkron. Kita tidak bisa mengharapkan data lokasi muncul seketika seperti mengambil variabel di memori. Saat kita memanggil location, HP harus menyalakan chips GPS, mencari sinyal satelit, dan melakukan kalkulasi triangulasi. Proses ini bisa memakan waktu beberapa detik, jadi sangat penting untuk menampilkan indikator loading di UI. Selain itu, kita bisa mengatur opsi akurasi, jangan meminta akurasi tertinggi. Jika kamu hanya butuh tahu pengguna di kota mana, akurasi tingkat rendah sudah cukup dan jauh lebih hemat baterai. Namun pengujian testing di fitur lokasi di simulator ini seringkali membingungkan pemula karena laptop tidak memiliki chip GPS yang sama dengan HP. Di simulator iOS dan Android emulator kita harus menyimulasikan lokasi secara manual lewat pengaturan emulator. Jika kamu melupakan mengatur ini, fungsi lokasi mungkin akan timeout atau mengembalikan error. Cara terbaik untuk menguji fitur lokasi yang sesungguhnya adalah menggunakan perangkat fisik atau melalui Expogo. Lalu, membawa berjalan-jalan keluar ruangan untuk melihat perubahan koordinat secara real time. Lokasi adalah konteks aplikasi yang tahu lokasi pengguna bisa memberikan pengalaman yang jauh lebih baik dan relevan dan personal. Restoran terdekat, cuaca hari ini, atau teman di sekitar adalah fitur
yang membangun atas fondasi ini. Namun, dengan kekuatan besar, data dan tanggung jawab besar, jangan pernah melacak lokasi pengguna diam-diam tanpa nilai yang tambahan yang jelas bagi mereka. Yang kelima itu ada sensor dan haptics atau the sixth sense. The sixth sense. Jadi sebuah ponsel pintar bukan sekedar layar kaca yang menyala, ia adalah balok penuh sensor yang peka terhadap lingkungan fisik atau Expo SDK membuat akses ke indera keenam melalui Expo sensor dan Expo haptik. Sensor gerak untuk utama meliputi accelerometer atau mengukur percepatan ataupun diguncangan dan juga giroskop. Dengan data ini, kita bisa membuat interaksi yang unik seperti menggerakkan karakter game dengan mengimiringkan HP dan fitur Snack Shack to Udo yang populer. Data dari sensor ini mengalir sangat cepat, sehingga kita perlu menggunakan listener yang efisien agar tidak membebani batch komunikasi React Native. Salah satu sensor yang paling praktis dan sederhana adalah mendeteksi orientasi perangkat atau langkah kaki ataupun pedometer. Namun, fitur yang paling sering meningkatkan feel aplikasi secara instan adalah haptic atau umpan balik getaran. Perbedaan dengan getaran telepon yang masuk kasar dan panjang, haptic memberikan getaran mikro yang sangat presisi dan halus. Di iPhone, ini terasa seperti ketukan fisik di balik layar. Kita bisa menggunakan ini saat pengguna menggulir menu pemilihan tanggal, memberikan sensi tik-tik-tik yang memuaskan seperti memutar roda gigi berangkas. Namun, sensor haptik itu harus bijaksana. Terlalu banyak getaran akan membuat tangan pengguna kesemutan dan baterai cepat habis. Terlalu sensitif membaca sensor accelerometer akan membuat UI bergetar tidak stabil. Kita seringkali memerlukan penerapan algoritma penghalus atau debouncing pada data sensor mentah agar angkanya tidak melompat-lompat terlalu liar. Sebagai penutup bab ini, kita telah mempelajari bahwa Expo SDK memberikan kata kunci mereka ke gudang senjata natif tanpa harus menjadi ahli senjata natif. Mulai dari mata, kamera, dan juga telinga mikrofon, orientasi kompas hingga rasa haptik, dan semuanya tersedia di ujung JavaScript kita. Integrasi keislaman. Di sini yang pertama itu ada permission dan adab istiazan meminta izin. Jadi dari Quran surah An-Nur ayat 27 yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Jadi aplikasi yang mencuri data kontak ataupun menyalakan lokasi diam-diam adalah aplikasi yang khianat dan melanggar privasi tajasus. Seperti developer muslim kita yang membangun aplikasi yang sopan. Yang kedua itu ada kamera, sensor amanah, dan anggota tubuh. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi saat kita ngoding, fitur kamera ataupun audio niatkan untuk kebaikan, jangan membuatkan fitur yang mempermudah kemaksiatan. Seperti aplikasi deepfake ataupun pengintaian. Karena developer akan mendapatkan aliran dosanya atau dosa jariah selama fitur ini dipakai untuk keburukan. Yang ketiga itu adalah lokasi GPS dan arah kiblat hidup. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadapi kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Jadi teknologi G-coding bisa memberitahu kita alamat jalan, alamat Jalan Sudirman nomor 1. Tapi hanya iman yang memberitahu kita alamat tujuan akhir surga Adan. Menggunakan teknologi lokasi memudahkan urusan umat seperti ojek online atau petunjuk arah masjid sebagai sarana pengumpulan pahala dalam perjalanan hidup kita. Untuk kerangkuman di sini ada Expo SDK, filosofi sabuk Batman, yaitu ada Unimodels dan juga Continuous Native Generation. Yang kedua itu ada permission flow atau satpam sopan, itu ada check request handle dan juga contextual asking.
Ketiga itu ada kamera dan media kotak visual, di mana itu kita menggunakan expo image picker, expo kamera, dan juga URI reference. Lalu ada location service atau GPS encoding, itu ada battery drain dan juga decoding. Yang kelima itu ada sensor. Yang kelima itu ada sensor haptik, ada haptik dan juga ada sensornya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila salah saya ada kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.